Nah, teman-teman, yang pertama, saya akan membahas dulu apa sih itu kerangka konseptual. Kerangka konseptual serupa dengan konstitusi, yakni suatu sistem koheren yang terdiri dari tujuan dan konsep fundamental yang saling berhubungan. Jadi, tujuan dan konsep fundamental itu saling berhubungan, yang menjadi landasan bagi penetapan standar yang konsisten dan penentuan sifat, fungsi, serta batas-batas dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Kerangka konseptual sangat berguna dalam terbentuknya suatu keputusan yang sesuai dengan aturan dan konsep yang terbentuk sebelumnya sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, tujuan kerangka konseptual. Yang pertama, penyusun standar akuntansi keuangan dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, penyusun laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan atau SAK. Yang ketiga, auditor dalam memberi pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang keempat, para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pengguna dan kebutuhan informasi. Kelas utama pengguna laporan keuangan adalah: yang pertama, investor; yang kedua, karyawan; yang ketiga, pemberi pinjaman; yang keempat, pemasok dan kreditur perdagangan lainnya; yang kelima, pelanggan; yang keenam, pemerintah; dan yang terakhir adalah masyarakat. Pengguna dan kebutuhan informasi. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bersifat umum dan memiliki manajemen memikul tanggung jawab utama dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan yaitu memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas yang berguna untuk berbagai pengguna dalam membuat keputusan ekonomi. Kedua, memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Ketiga, menyediakan pengaruh dari kejadian di masa lalu dan tidak diwajibkan menyediakan informasi non-keuangan. Keempat, laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen dan pertanggungjawaban sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Asumsi yang mendasari. Yang pertama adalah aktual, dan yang kedua adalah kelangsungan usaha. Akrual yaitu transaksi dan peristiwa lain diakui ketika mereka terjadi, bukan apa saat kas atau yang ekuivalen dengan kas diterima atau dibayar, dan mereka dilaporkan dalam laporan keuangan periode yang terkait. Sedangkan kelangsungan usaha yaitu perusahaan diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usaha. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang pertama, mudah dipahami. Informasi harus disajikan dengan cara yang mudah dipahami oleh pengguna yang memiliki pengetahuan tentang bisnis, kegiatan ekonomi, akuntansi, dan bersedia untuk mempelajari informasi dengan tekun. Yang kedua, relevan.
Nah, relevan ini, informasi dalam laporan keuangan yang relevan adalah ketika hal tersebut mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna. Materialitas adalah komponen relevansi. Informasi adalah material jika kelalaian atau kesalahan pernyataan dalam mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna. Ketiga yaitu bersifat keandalan. Keandalan dipengaruhi oleh pengguna perkiraan atau ketidakpastian yang terkait dengan item yang diakui dan diukur dalam laporan keuangan. Ketidakpastian ini ditangani dengan pengungkapan dan sebagian, dengan menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menyusun laporan keuangan. Selanjutnya, kendala informasi relevan dan andal. Yang pertama, tepat waktu. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan hilang relevansinya. Yang kedua, keseimbangan antara biaya dan manfaat. Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan suatu kendala yang dapat terjadi atau pervasif dari suatu karakteristik kualitatif. Yang ketiga, keseimbangan di antara karakteristik kualitatif. Untuk pencapaian suatu keseimbangan yang tetap di antara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.